Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Paula Verhoeven. Alhamdulillah atas izin Allah kita akan membahas tema hari ini yaitu ringankan langkahku penuhi panggilanmu. Masya Allah Ustadz, ini temanya adalah haji Ustadz. Kami persilakan buat Ustadz untuk tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bunda, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil manusia dengan 3 panggilan. Yang pertama panggilan azan, perintahnya sholat. Yang kedua panggilan talbiyah, perintahnya haji atau umroh. Dan yang ketiga panggilan maut, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Perintahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 3 panggilan itu ada panggilan kedua namanya panggilan talbiyah yang kita semua berharap, berkeinginan, bahkan mungkin kita bermimpi untuk bisa memenuhinya, yakni panggilan haji atau umroh. Iya apa iya? Haji itu rukun Islam yang kelima. Haji itu perjalanan spiritual yang akan menyempurnakan setiap urusan dalam kehidupan kita. Rasanya ada yang belum utuh kalau haji belum kita tunaikan. Betul? Pertanyaannya, apa yang Allah siapkan untuk orang yang berangkat haji? Ini penting Ahilman sampaikan agar kita punya keinginan yang kuat untuk bisa berangkat ibadah haji. Yang pertama, orang yang berangkat haji itu diampuni dosa-dosanya. Setiap langkah ketika berhaji, tawafnya menghapuskan dosa. Sa'i dari Sofa ke Marwah menghapuskan dosa. Wukuf di padang Arafah, meneteskan air mata, menengadahkan berdoa telapak tangan kita di hadapan Allah, menghapuskan dosa. Mabit di Muzdalifah menghapuskan dosa. Mabit di Mina menghapuskan dosa. Lempar jumroh mengeluarkan keburukan dalam diri kita. Masya Allah, beruntunglah orang yang berhaji. Kenapa? Karena dihapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, orang yang berhaji itu dikabulkan doa-doanya. Kapan dan di mana doa kita akan lebih cepat dikabulkan? Maka saat berhajilah doa kita lebih cepat dikabulkan. 3, orang yang berhaji diberkahi hidupnya. Mohon maaf, tidak akan jadi miskin ketika seseorang berhaji. Ketika berhaji, dia mengeluarkan biaya, betul. Ketika berhaji, akan banyak pengorbanan yang dia lakukan, iya. Dan percayalah, semakin berat pengorbanan yang kita keluarkan, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Tapi mohon maaf, haji bukan hanya tentang kaya. Karena faktanya haji tak bisa dibeli dengan uang yang banyak. Betul? Ada juga orang yang kaya tapi tidak berangkat haji. Dan mohon maaf, ada juga orang yang mungkin kita bilang miskin tapi bisa berangkat haji. Ada?
Haji bukan tentang pangkat jabatan. Karena juga ada orang yang punya pangkat jabatan, punya nama besar, terkenal. Segala mungkin dia punya. Tapi jika Allah belum memanggilnya untuk berhaji, belum tentu dia bisa berhaji. Karena haji itu panggilan siapa? Allah. Haji itu izin siapa? Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalak. Dan yang keempat, orang yang berhaji dijanjikan masuk surga. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al umrotu ilal umroti kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh dari umroh yang kita tunaikan, setiap langkahnya kafarah, jadi penghapus dosa yang kita lakukan. Dan haji yang mabrur, tidak ada pahala untuknya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk saudara kita yang sedang berangkat haji, mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur. Dan untuk kita yang belum bisa berangkat haji, semoga ada jalan terbaik agar nama kita bisa dipanggil untuk berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Amin, Masya Allah. Semoga kita dipanggil Allah untuk berangkat haji ya Bunda. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati. Tenangkan Bunda. Baiklah, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Silakan Teteh. Nisha Ahmad, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Ahmad. Jadi saya mau sharing sedikit, ini pengalaman saya. Alhamdulillah di tahun lalu saya udah sama Allah dikasih rezeki untuk berangkat haji. Jadi tahun lalu itu tiba-tiba di awal tahun terbersit gitu di hati kayak, ya Allah, mungkin gak ya saya bisa naik haji, ada rezekinya gak ya? Karena kan yang saya tahu mau kita punya banyak uang pun gitu, kalau sama Allah belum dipanggil ya belum aja gitu. Tiba-tiba gak begitu lama, masih di tahun yang sama, ini kan masih awal tahun, dikasih tahu, insya Allah mau berangkat haji. Oh alhamdulillah, saya pikir tahun ini. Jadi saya kayak di tahun depan. Saya cuman kayak ya udah bismillah, mudah-mudahan ada rezekinya. Udah gak terlalu saya pikirin yang gimana, ya mudah-mudahan kalau misalnya rezeki berangkat, kalau enggak mungkin belum. Udah. Tiba-tiba 2 bulan 3 bulan sebelumnya kita jadi ya berangkat insya Allah tahun ini. Oh tahun ini gitu, Masya Allah gitu. Dan saya berangkat akhirnya alhamdulillah. Saya waktu itu berangkat sama kakak saya, sama adik, sama ibu gitu. Lumayan agak berat karena kan saya gak pernah ninggalin anak-anak selama itu. Cukup lumayan lah waktu itu tahun lalu berangkat dengan furoda, jadi gak terlalu lama, 18 hari. Tapi rasanya ninggalin anak-anak tuh aduh gimana ya gitu. Tapi sekali lagi ya udahlah, ini ibadah, insya Allah semua saya serahkan sama Allah. Di sana benar-benar saya ngerasa mau dari manapun manusia itu kita semuanya sama. Kebetulan juga tahun lalu itu Pak Ustadz, jadi saya itu juga pisah sama suami saya. Waktu sebelum berangkat sidang pertama, terus waktu pas sidang saya bilang, saya biarin saya berangkat haji dulu, biar saya di sana berdoa, saya minta petunjuk. Udah paling bener saya nggak akan mutusin apa-apa, terus saya berangkat. Paling berkesan buat saya di sana semuanya berkesan ya. Paling berkesan waktu di
Mina di Arafah. Itu kan kita dari habis subuh, malam tidur dulu, terus habis subuh tuh sampai siang kan kita gak berhenti berdoa. Saya doa, saya minta petunjuk. Karena buat saya nikah tuh udah 16 tahun Pak Ustadz. Nikah dari umur 19. Waktu itu alasan saya nikah, saya masih muda banget karena saya gak mau, karena waktu itu ayah almarhum. Jadi saya gak mau terlalu ngebebanin kakak saya dengan ya biayain saya, adik saya, ibu saya. Terus saya pikir juga ya udahlah kan ibadah ya gitu nikah. Jadi waktu itu saya nikah 16 tahun saya nikah. Jadi buat saya gak gampang karena lebih lama saya menikah dan menjadi istri daripada tidaknya gitu. Terus di sana saya berdoa, saya minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, saya gak minta apa-apa, saya udah cukup bertahan selama 16 tahun. Saya minta kalau misalnya memang ini akan membawa saya lebih dekat dengan Allah dan lebih baik semuanya, saya minta dikuatin hatinya. Dikuatkan kalau misalnya memang harus berpisah, dikuatkan ke sana arahnya gitu. Kalau memang ternyata kata Allah masih jodoh, dikuatin lagi hatinya, cari lagi alasan-alasan saya untuk tetap bertahan. Saya pulang tapi ternyata memang jalannya tuh ya ke arah yang berpisah. Ya udah saya terima, saya ikhlas gitu. Saya jalanin sampai hari ini. Yang saya sedih tuh saya itu kan dulu niat menikah tuh maksudnya mau ibadah ya Pak Ustadz. Jadi untuk memutuskan berpisah itu saya tuh sedih banget gitu karena saya nggak bisa berbakti lagi sama suami. Jadi saya balik ke orang tua gitu kan, ke ibu saya. Kadang-kadang ngeliat anak-anak saya suka ngerasa aduh saya gagal gitu. Saya menorehkan luka untuk anak-anak gitu. Tapi itu salah satu usaha saya supaya gimana ya saya bisa tetap bertahan dan buat anak-anak juga sebenarnya gitu. Jadi Pak Ustadz kemarin itu haji yang bener-bener buat saya sangat-sangat berkesan gitu. Karena selain memang saya alhamdulillah bisa berangkat satu keluarga semua gitu bareng-bareng. Tapi di sana juga banyak lah merubah saya pulang ke sini alhamdulillah. Ya saya yang tadinya sholat juga bolong-bolong sekarang alhamdulillah sholat gak saya tinggal, ngaji segala macam. Cuman kadang-kadang saya suka pengen nanya juga Pak Ustadz. Kadang kan katanya haji itu kita merupakan rukun Islam ya, jadi ya kalau mampu berangkat. Tapi gimana kita bisa tahu bahwa kita itu, oh ya kita itu salah satu orang yang mampu gitu, dimampukan oleh Allah. Ciri-cirinya apa gitu. Karena pasti kan semua orang ingin naik haji ya. Cuman belum tentu semua orang itu bisa. Karena ada juga kejadian yang udah mau berangkat di hari H tiba-tiba gak berangkat gitu. Gimana caranya kita tahu kalau ya kita tuh bisa naik haji gitu. Itu aja sih Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga pesan untuk semua. Jangan sampai kegagalan di rumah tangga harus menghancurkan hidup kita. Kalaupun memang harus berpisah, tetap harus lebih bersinar. Kanisha, Kak Paula, harus lebih bersinar, lebih menyala abangku gitu ya. Insya Allah. Ada dua hal yang ingin AA coba tanggapi. Satu tentang rumah tangga dulu. Bunda sayang, rumah tangga itu ibaratnya kapal berlayar. Kapal ini ada startnya, ada jalannya, ada tujuannya. Biasanya yang akan menyatukan kita untuk lebih kuat ketika berlayar karena tahu tujuan. Maka mohon maaf, yang berumah tangga tolong. Yang belum punya tujuan, bikin tujuan. Karena tujuan itu yang akan menguatkan rumah tangga kita mau dibawa kemana. Sehingga lika-liku di rumah tangga nanti yang terjadi akan mudah kita maafkan karena kita punya tujuan yang sama. Kalau tujuannya dunia ada batasnya. Tapi kalau tujuan akhirat itu yang akan kita pertaruhkan sampai kita mengerti bahwa rumah tangga ini adalah jalan terbaik untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu.
wa ta'ala. Yang kedua, belajar menerima kekurangan pasangan. Bukan hanya menerima kelebihan pasangan. Pelan-pelan agar kita bisa melihat kelebihan pasangan sehingga kita mengerti bahwa perpisahan bukan jawaban dari pertanyaan kita. Perpisahan itu hanyalah jawaban terakhir setelah semuanya sulit diperbaiki. Jangan karena satu orang yang menyakitimu membuatmu harus mengubur semua mimpi kebaikan dalam hidupmu. Yang ketiga terkait ibadah haji, Masya Allah, beruntunglah orang yang bisa berangkat haji. Apalagi haji sekeluarga, Masya Allah. Itu rasanya mimpi setiap orang. Bisa berhaji dengan orang tua, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Dan saya percaya buah dari doa keluarga itu akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Dan haji adalah healing terbaik setelah kita lelah dengan urusan dunia. Betul? Maka sekarang haji memang untuk orang yang mampu, tapi sebelum mampu menurut AA, pertamanya haji untuk orang yang mau. Bukan hanya tentang kemampuan, tapi tentang kemauan. Banyak orang yang mampu tapi gak mau. Kalau kita sudah mau, insya Allah, Allah akan mampukan. Betul? Maka ayo mulai dari sekarang. Minimal 1 niat. 2 yuk usaha. Pulang dari sini yang belum punya porsi haji daftar. Apa salahnya? Bunda daftar dulu porsi haji. Kalaupun nanti bunda meninggal izin. Dan bunda sudah punya porsi haji. Ya Rob, memang masih ngantri. Memang masih jauh. Tapi hamba sudah daftar ya Rob. Kalau hamba meninggal, hamba belum berhaji. Ya Rob, orang tersebut sudah tercatat berangkat haji. Karena dia tidak berangkat haji bukan karena tidak mau. Tapi memang waktunya belum nyampe antriannya. Betul? Maka izin ya, haji bukan tentang profesi. Haji bukan tentang siapa yang punya pangkat jabatan. Haji bukan tentang hanya yang mampu dalam urusan uang. Tapi haji tentang orang yang mau. Kalau bicara kemampuan tentu haji harus punya fisikal, harus punya emosional, harus punya spiritual dan juga finansial. Insya Allah semuanya bisa berangkat ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Itu kayaknya merupakan healing dan pengaduan terbaik ya. Kayak nggak pernah mendapatkan kayak kita kan kadang curhat sama teman sama apa, tapi di sini tuh semuanya kayak ya udah kita keluarin semua dari hati terdalam tuh maunya apa dan bener-bener udah ikhlas aja, udah pasrah. Bunda bersyukur banget punya anak-anak yang baik-baik, yang soleh dan solehah, nggak pernah nyusahin dari kecil. Buat Bunda itu adalah anugerah terindah dari Allah, keajaiban dari Allah yang Allah kasih. Justru Bunda sangat berterima kasih atas kehadiran kalian di hidup Bunda. Bunda jadi punya semangat, terus tahu tujuan Bunda apa gitu. Bunda selalu mencoba menjadi ibu yang baik, tapi mungkin perjalanannya nggak semulus orang lain. Tapi kalian harus percaya bahwa apa yang Bunda lakukan ini semuanya untuk anak-anak Bunda.